Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar ya. Wahid, Isnin, Salasah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Sekarang, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kamila, Naya, Wildan. Alhamdulillah semua hadir ya pada hari ini. Siapa yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tuh, kita akan mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita telah mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dalam menjalani dakwah. Banyak rintangan dan tantangan yang Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk menjadi rasul dengan mengemban tugas sebagai rahmatan lil alamin. Siapa yang sudah tahu apa itu rahmatan lil alamin? Betul, rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya, Nabi Muhammad memiliki tugas di muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam dan penyempurna akhlak. Nah, dengan tugasnya sebagai rahmatan lil alamin itu, Nabi Muhammad memiliki beberapa tugas dan sifat mulia, juga sifat mustahil pastinya. Nah, dibuka dulu bukunya halaman 46. Dibaca terlebih dahulu ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai ya membacanya? Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, kelompok kedua akan membahas tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Kelompok ketiga membahas tentang sifat mustahil yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Barisan paling kanan menjadi kelompok 1, barisan tengah kelompok 2, dan barisan 3 atau barisan kiri menjadi kelompok 3. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya bersama kelompok ya. Sudah selesai ya diskusinya anak-anak. Nah, sekarang kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2, kemudian kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi di depan kelas. Setelah itu, jika ada teman yang bertanya, ada yang belum paham, bisa dipersilahkan untuk bertanya. Yuk, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2 silakan. Bagus, beri tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Wah, bagus sekali. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang mari kita bahas bersama-sama materi yang kalian diskusikan dan presentasikan tadi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi membahas tentang tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nah,
Ada berapa tugas di sini? Ada 5 tugas. 5 tugas yang pertama ada syahidan. Nah, syahidan itu berarti menjadi saksi. Apa toh maksudnya saksi? Menjadi saksi itu maksudnya menjadi saksi untuk seluruh umatnya di hadapan Allah pada hari akhir kelak. Ya. Yang kedua ada tugasnya yaitu mubasyiron. Apa itu mubasyiron? Mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nah, di sini Nabi Muhammad mendapat tugas atau bertugas untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya yang beriman bahwa akan mendapat surga apabila menjalankan perintah dari Allah. Ya. Yang ketiga ada naziron, betul. Naziron berarti pemberi peringatan. Apa maksudnya pemberi peringatan? Nah, memberi peringatan itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar bahwa orang-orang yang ingkar itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Iya, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dimasukkan di neraka, tempatnya di neraka. Kebalikannya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi orang yang beriman yang menjalankan perintah Allah akan ditempatkan di surga. Tugas yang keempat ada da'iyan ilallah. Apa itu da'iyan ilallah? Da'iyan ilallah itu artinya penyeru kepada agama Allah, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah sirojan muniron. Artinya cahaya menerangi. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran agama Islam. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua tadi membahas tentang sifat-sifat mulia, sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Ada 4 sifat, apa saja? Yang pertama, syidik. Berarti jujur atau benar. Rasulullah itu tidak berbohong, tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur atau kebenaran. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat tablik ya. Sifat tablik artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan. Yang keempat ada sifat fatonah, artinya cerdas atau bisa dikatakan juga, diartikan juga dengan bijaksana. Ya, paham ya tentang sifat-sifat Rasulullah. Ada 4 tadi, ada sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, dan yang terakhir fatonah atau cerdas. Selain memiliki sifat mulia atau sifat wajib yang dimilikinya, Rasulullah SAW juga memiliki sifat mustahil. Apa tuh itu sifat mustahil? Ya, sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah, yang kebalikannya dari sifat wajib atau sifat mulianya. Seperti tadi sifat mulia ada 4, ada sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Sifat sidik berarti jujur. Sifat jujur ini memiliki lawan kata atau sifat mustahilnya adalah bohong atau dusta. Sifatnya namanya sifat kizib. Ya, kizib. Yang bersifat mustahil yang pertama adalah sifat kizib atau dusta. Lawan katanya dari sidik atau jujur. Yang kedua, sifat mustahil yang kedua adalah khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Jika ada amanah atau kepercayaan yang diberikan kepadanya, ia mengkhianatinya. Nah, tidak dapat dipercaya.
Berarti khianat kebalikan dari amanah. Nah, yang ketiga ada sifat tablik ya tadi. Sifat tablik atau menyampaikan. Nah, sifat mustahilnya yaitu kitman atau menyembunyikan, tidak membagikan, tidak menyebarkan atau mengajarkan ajaran Islam. Nah, padahal Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam. Sifat tablik lawan katanya atau mustahilnya adalah sifat kitman. Ya. Kemudian yang terakhir tadi ada sifat fatonah atau cerdas. Lawan kata dari cerdas apa? Iya betul, bodoh. Rasulullah itu tidak mungkin bodoh. Sifat mustahilnya adalah bodoh. Ya, fatonah berlawan kata dengan bodoh. Betul, hebat. Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini tentang kepribadian Nabi Muhammad, tugas-tugasnya sebagai rahmatan lil alamin, juga sifat-sifat yang dimilikinya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan pelajaran pada hari ini? Tidak ada? Semuanya sudah paham ya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dipersiapkan untuk materi berikutnya, yaitu hijrahnya Nabi ke Habasyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.